Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 TIPD yang beranggotakan saya Asyifa Zahra dengan NIM 241531004. Saya Kela Tiffany Zari dengan NIM 241053128. Saya Dwi Wahyuni Lestari Nasution dengan NIM 241053134. Saya Saskia Zahra dengan NIM 241053118. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai database UMKM Kebab Uda. Cekidot. Di sini yang pertama ada pengertian Microsoft Access. Microsoft Access adalah program aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menyusun database. Membuat database dengan menggunakan template atau membuat dari awal yang sering digunakan oleh berbagai kalangan, seperti programmer, kantor, pendidikan, dan perusahaan bisnis. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 memilih UMKM Kebab Uda. Kebab Uda ini merupakan rintisan dari seorang pria yang dulunya juga bekerja di salah satu toko kebab yang ada di kampung halamannya, yaitu Pariaman. Ketika pindah ke Padang, dia bertekad untuk merintis gerai kebab miliknya sendiri bersama dengan sahabatnya. Nah, berawal dari gerai kecil ini, dia bersama sahabatnya merintis satu persatu, dan sekarang gerainya sudah berkembang menjadi lebih besar dengan cabang yang tersebar di sekitar kota Padang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah yang dialami UMKM Kebab Uda. Masalah yang pertama itu adalah kesalahan dalam menginput data persediaan. Solusinya, melalui data persediaan, kita dapat mencatat seluruh persediaan yang masuk ataupun yang keluar secara berurut dan terstruktur. Nah, di sini ada tabel data persediaan. Ada kode barang, ada nama barang, ada harga beli, ada stok awal, stok masuk, dan ada juga stok terpakai, stok akhir, dan total harga beli. Yang masalah yang kedua, kesulitan dalam menentukan menu yang banyak dibeli pada waktu tertentu. Solusinya, dengan adanya database, suatu UMKM dapat menentukan menu yang banyak dibeli pada waktu tertentu dengan bantuan tabel query. Nah, di sini ada tabel query penjualan lebih dari 5 produk. Yang terisi ada ID pelanggan, ID produk, jumlah penjualan, harga jual, dan total harga. Maka, dengan adanya data query ini, kita dapat melihat produk apa saja yang dibeli lebih dari 5 produk pada waktu tertentu. Masalah yang ketiga yaitu seringnya terjadi kehilangan data. Dari masalah tersebut dapat kita ambil solusinya bahwa dengan adanya database, maka kita dapat meminimalisir resiko terjadinya kehilangan data, karena di dalam database tersebut sudah tercantum seluruh data-data UMKM yang diperlukan. Nah, misalnya bisa kita lihat di tabel. Nah, bisa kita lihat di aksesnya. Tabelnya itu ada data karyawan, data pelanggan, data penjualan, data persediaan, dan data produk. Jadi dengan adanya database, kita dapat meminimalisir resiko terjadinya kehilangan data. Masalah yang kelima yaitu kecurangan oleh tenaga kerja. Jadi solusi yang dapat diambil yaitu dengan adanya database, data penjualan dalam usaha dapat tercatat dengan jelas, sehingga meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Nah, bisa kita lihat di aksesnya, data penjualan itu terdiri dari ID penjualan, ID produk, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal penjualan, jumlah penjualan, harga jual, dan total harga. Jadi dengan adanya database data penjualan ini meminimalisir dan mengurangi resiko terjadinya kecurangan yang memungkinkan dan yang kemungkinan terjadi disebabkan oleh
tenaga kerja karena ada bukti-bukti yang sudah tercatat dengan jelas di data penjualan yang sudah kita buat. Nah, masalah yang kelima yaitu menentukan data pelanggan yang lahir pada bulan Januari untuk mendapatkan promo buy 5 get 2. Jadi, solusi dari masalah ini dalam suatu UMKM, database dapat mempermudah karyawan dalam menentukan pelanggan terpilih yang lahir pada bulan Januari untuk mendapatkan promo buy 5 get 2. Nah, jadinya itu kita membuat query ulang tahun buy 5 get 2. Di dalam query ulang tahun ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, dan tanggal lahir. Jadi, kita bisa dengan mudah menentukan data-data pelanggan yang lahir pada bulan Januari dan bisa mendapatkan promo buy 5 get 2 dari tabel query yang telah kita buat. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai database UMKM. Pada database UMKM, kami mengumpulkan beberapa tabel data, diantaranya yang pertama, tabel data karyawan. Pada tabel data karyawan, kami mengumpulkan beberapa data, diantaranya ID karyawan, nama karyawan, bagian pekerjaan, nomor HP, alamat, dan gaji pokok. Lalu, tabel kedua yaitu tabel data pelanggan. Pada tabel data pelanggan, kami mengumpulkan beberapa data, diantaranya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, tanggal lahir, dan nomor HP. Lalu yang ketiga ada data penjualan. Pada data penjualan, kami mengumpulkan beberapa data, diantaranya ID penjualan, ID produk, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal penjualan, jumlah penjualan, harga jual, dan total harga. Lalu tabel yang selanjutnya yaitu tabel data persediaan. Kami mengumpulkan beberapa data, diantaranya nama barang, harga beli, stok awal, stok masuk, terpakai, stok akhir, total harga beli. Yang terakhir yaitu tabel data produk. Pada tabel data produk, kami mengumpulkan beberapa data, diantaranya ID produk, nama produk, dan harga produk. Selanjutnya query. Pada database kami membuat ada 3 macam query. Yang pertama yaitu query pendapatan, yang kedua query penjualan lebih dari 5 produk, dan yang ketiga yaitu query ulang tahun buy 5 get 2. Lalu selanjutnya form. Pada database kami membuat ada 5 form, yaitu form data karyawan, form data pelanggan, form data penjualan, form data persediaan, dan form data produk. Yang terakhir yaitu report. Di sini kami membuat ada 4 macam report. Yang pertama report data karyawan, yang kedua report data pelanggan, yang ketiga report data penjualan, dan yang terakhir yaitu report data persediaan. Sekian, terima kasih.